Ini waterproof jaket. Aku pakai punyanya Dao yang warna merah biar gonjreng. Orange. Orange ya. Terus ini tuh salah satu mandatory gear. Jadi mandatory gearnya tuh waterproof jaket membangan with hoodie. Jadi, orang yang sedang ngalami FM pasti tahu rasanya bahwa FM itu bukan cuman HM dikali 2. Yaitu trekking pole. Tapi trekking pole sendiri di Kagaspa itu baru bisa dipakai setelah at station kedua. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Dan ini aku bareng sama Bogal. kita tuh beberapa hari ini tuh ribet banget siap-siap karena ini udah H-9 guys. jadi 9 hari sebelum race di luar Indonya. Ayo, race pertama di luar Indo maksudnya. So di video kali ini mau ajak kalian buat bongkar barang-barang aja yang kita siapkan, khususnya aparel dan sepatu yang dipakai, lalu mandatory gear dan juga nutrisi. Iya, benar. Oke, jadi kita udah siapin. Mungkin biar enak kita jalan ke TKP dulu buat bongkar semuanya. Jangan kemana-mana, Tonton sampai selesai. let's go. Oke teman-teman, sambil perjalanan aku mau bahas kategori yang kita ambil karena ini kaitannya sama aparel yang kita pakai. Ya iyalah, pasti 20 kilo sama 100 kilo tuh bakal beda. So mulai dari ayo dulu aku tanya dulu. Tapi guys, 20 kilo sama 100 kilo beda tuh jangan dipikir 20 kilo 100 kilo tuh cuma 20 kali 5. Karena beda banget. Orang yang udah ngalami 100 kilo pasti ngerti rasanya. Orang yang sudah ngalami FM pasti tahu rasanya bahwa FM itu bukan cuman HM dikali 2. Jadi kalau aku ikut 50 kilo real jaraknya adalah 56 kilo dengan total elevation gain sekitar 2700. Kok lumayan bonusnya 10%. Ya makanya yang ngomong SMR 50 kilo jadi 55, kalian belum pernah ikut UTMB guys. Sama 54 toh. 55 John. Jadi SMA itu kategori 50 dapatnya 55. Nah ini Kagaspa itu kategori 50 dapatnya 56. Itu belum nih aku sampai nyasar-nyasar ya. Jadi masih plus minus lah, tapi minimal banget 56. Tapi by the way itu baru data ya guys, maksudnya baru GPX atau anu kan kita masih belum tahu. Belum kita lariin asli. Nah, dengan elevation gain 2700. Sebenarnya yang bikin aku takut itu bukan jaraknya, bukan elevation gainnya. Gaya banget ya gue ya. Yang aku takutin adalah COT-nya. COT-nya cuma dikasih waktu 13 jam. Yang berarti aku harus rata-rata average pace-ku harus 13 km per jam untuk bisa finish sebelum COT. Dan 13 km per jam di gunung itu susah guys. Ngomong-ngomong tuh Jo, kayaknya nanti gue bahas aparel mutok dan nutrisi mutok tuh bakal lama menurutku. Oh, maksudnya bojoku ki aku kakan cocot ngono maksudnya. Ora. DN kalem itu. Jadi aku kakan cocot. Bukan, maksudku lebih baik kemungkinan kita bakal split dijadiin 2 video. Aku tadinya mau bagi 2 video tapi kata Ayu dijadiin satu aja, tapi setelah dipikir-pikir nanti kalau dijadi satu tuh kayak nggak terlalu detail dan kita kayak keburu-buru dan ngeditnya tuh potong-potongan, jadi kayaknya better satu-satu karena ini juga race pertamamu kan. Oke, berarti aku tidak perlu menjelaskan secara detail lagi. Apa ini nanti tak pakai Jo? Footage yang ini Jo. Biar aku bisa ngomong di videoku lah. Aku sekadung nyocok toh. Ini memang di videomu. Oke. Jadi teman-teman, ini adalah video persiapan aparel, mandatory gear dan nutrisi dari Bojogala menghadapi 50K Kagaspa Trail Endurance di Jepang. Kenapa di Jepang? Ya karena aku sekalian jalan-jalan guys. Jadi guys, aku mau cerita dulu sedikit soal pendaftaran Kagaspa. Aku tuh lupa pendaftaran itu antara bulan Oktober atau November tahun kemarin, dan itu tuh enggak serta-merta kita daftar langsung keterima, enggak gitu caranya. Ternyata kita tuh daftar terus kita tetap kayak untung-untungan pakai balot. Jadi syukurlah tahun ini aku sama Cika sama-sama dapat balot. Dan apa ya? Ini adalah race Kagaspa tahun 2025 ini adalah pertama kalinya Kagaspa bergabung dengan franchise by UTMB. Jadi
tahu sendiri kan kenapa aku ikut race ini, karena suamiku yang ide. Kalau aku sih nggak ngumpulin stone, dia yang ngumpulin stone. Oke, ini tuh erat kaitannya sama pertanyaan teman-teman semua, Mas. Kira-kira kalau race di luar Indo, race by UTMB, bla bla bla, apa aja yang harus disiapin? Nah, pokoknya yang pertama tuh harus cari slot dulu. Karena aku nggak ngerti ya, di luaran ada yang ball out, ada yang cepet-cepetan, ada yang bener-bener kosong slotnya. Jadi pastiin dulu kalian cari info. Begitu udah dapat slot, yang pertama kalian lakuin adalah beli tiket. Ya dibayar maksudnya, ya, slotnya dibayar, dulu. terus beli tiket, dan pokoknya kalian segera cari akomodasi dan transportasi untuk ke sana. Karena rata-rata race yang kalian ikutin, kalau kalian orang Indo sampai minat race di sana, itu berarti kan itu kan race internasional. Nah, yang mana itu bakalan tuh kayak area turisnya, terus hotel-hotelnya, penginapannya itu bakalan terbatas. Termasuk ya kita namanya kalau ke luar negeri itu harga tiket pesawat tuh pasti makin lama tuh makin mepet, makin mahal guys. Kecuali kalau ada promo-promo tertentu ya, aku nggak terlalu paham soal ini sih, cuman pengalamanku kemarin ketika di Prancis tahun lalu itu memang antara beli tiket bulan Maret April sama beli tiket Juni Juli itu selisihnya bisa 2 jutaan, 2,5 jutaan, jadi sayang banget ya. Nah, terus berarti kan kita beli transportasi sama akomodasi itu. Terus apa lagi tuh, Jo? Sebenarnya suamiku tuh nggak cocok ngomongin transportasi dan akomodasi, karena semua yang beli aku guys. Aku yang googling, aku yang nyari tahu, aku yang setiap hari motoku sampai belekan delok Google Map, aku yang bojoku yang bayar sih. Tapi kan aku mendampingi terus mengajari bis ini bis ini. Mana ada itinerary kabeh sing gawe aku. Daftarnya gini. Ya, jadi gini guys, kalau untuk cara pendaftaran dan lain-lain memang suamiku yang beliin, yang bookingin, yang beliin. Jadi aku tinggal ngisi-ngisi data. Tapi masalah akomodasi, transportasi dan lain-lain, itinerary itu semua saya. Jadi kalau ada yang sampai ngomong, Mbak Ayu minta itinerary-nya tak charge kowe. Mbok mangsamu saiki itinerary iki bayar, Cuk. Mungkin hal utama krusial yang wajib kalian punya itu adalah kartu kredit kali ya. Sama paspor juga. Oh iya, enggak, maksudnya untuk segala prosesnya tuh kan payment segala macam tuh pasti pakai kartu kredit. Aku nggak ngerti pakai PayPal bisa apa enggak bisa. sih? Bisa ya? Bisa. Cuman ribet nggak sih? Kayak enggak tahu, aku enggak punya PayPal sih, aku enggak. Ya kita sih pakai kartu kredit, dan kalau kalian teman-teman sendiri misalnya nggak punya, mungkin bisa cari teman yang punya, yang boleh dipinjam, yang percaya sama kalian. Makanya jadi orang tuh harus terpercaya, jangan suka ngibul. Kalau suka ngibul nanti kalian kalau butuh apa-apa pinjam minta tolong bakalan dicoret. Bener gak sih? Oke, tentang Kagaspa Trail Endurance 100 by UTMB. Sebenarnya di internet tuh bener-bener minim informasi tentang Kagaspa ini. Jadi aku bener-bener kayak buta banget. Apalagi ini kan pertama kalinya dia race-nya by UTMB ya. Jadi kayak ya orang-orang tuh belum banyak yang kesana gitu loh. Race-nya sudah ada tahun kemarin, cuman nggak ada yang bikin video, malah yang satu-satunya video yang kutemuin cuman ya Masan, dia juga YouTuber dan dia tuh kayak trial rutenya gitu loh. Nah, Kagaspa ini ada di prefektur Kaga. Kalian kalau mau ke Kaga itu dari Haneda atau dari Narita atau mungkin dari Kyoto, aku nggak tahu. Kalau dari Kyoto bisa naik kereta, tapi kalau dari Haneda dan Narita itu bisa naik Shinkansen dengan harga yang sama dengan kalian naik pesawat ke Komatsu. Jadi di dekat Kaga itu ada airport namanya Komatsu dan kalian harus ke sana untuk race di Kaga. Itu pun Komatsu sampai ke Kaga itu masih sekitar 1 jam naik kereta atau bis, aku lupa. Nah, untuk akomodasinya sendiri di Kaga itu mahal guys. Jadi aku tuh sengaja nggak beli dulu karena dipikir-pikir ini gila, ini semalam itu harganya 2,5 juta. Itu pun masih sekitar setengah jam, 40 menitan dari venue. Jadi kalau yang di venue itu bener-bener di venue tuh harganya tuh kayak 7 juta, 13 juta, segitu-segitulah. Dan nggak worth it karena kita nggak bobok guys. Kita boboknya cuma semalam dan malam selanjutnya kan Cika masih race, dan sedangkan aku kalau misalnya aku ketinggalan bis terakhir berarti aku harus nginep di venue juga. Jadi mereka kayak nyediain apa sih, race bangsal gitu loh. Kalau buat finisher gitu ada bangsalnya sendiri. Tapi kita bawa kayak apa sih, sleeping bag sendiri sih. Nah, pada waktu ada shuttle, begitu aku tahu shuttle-nya titik-titiknya di mana aja, aku langsung booking namanya Hotel Tokigasane, dan itu tuh bener-bener kayak cuman walking distance sama poolnya dia
apa jenenge pule shuttle-nya. Dan itu di Tokopedia itu di Traveloka itu harganya semalam sudah 5 juta. Dan aku shock dong. Karena sebelum shuttle-nya diumumin itu harganya di Traveloka tuh baru 2,5 juta. Tiba-tiba ketika diumumin di Traveloka jadi 5 juta. Panik dong aku, 2 kali lipat. Beli. Jadi akhirnya aku lihat di Agoda dan Agoda masih 2,5 juta. Jadi aku langsung nggak pakai mikir, langsung tak check out 2 malam. Jadi kita membuang 2,5 juta, nggak apa-apa lah ya. Ya mau gimana lagi? Tapi jadinya mirip kayak di UTMB teman-teman, kayak di UTMB, Airbnb atau apartemen itu kita iuran sama ya semuanya ya, orang-orang Indo. Kalian kalau ngikutin vlogku harusnya pernah lihat itu per orang ya sejutaan. Ini kalau 1,2. Nah, cuman gini, bedanya adalah kalau di Camoni itu tempat wisata yang cukup besar. Mungkin mirip kayak Dieng di sini ya. Jadi banyak homestay. Tapi di sana jauh lebih Sekipan tuh. Mirip kayak Dieng. Banyak homestay. Atau mirip kayak Sembalun, banyak hotel atau homestay gitulah. Kalau di sana mungkin apartemen dan hotel ya. Nah, kalau di Kaga ini dia minim, guys. Jadi yang deket sama Yamanaka Onsen, Rest Village-nya, bener kan? Yamanakasa itu literally bener-bener hotelnya sedikit atau penginapannya sedikit. Itulah kenapa harga yang benar-benar sekitar 500 meter dari venue dari Yamanaka-san itu jadi melonjak. Sebenarnya bukan gara-gara itu sih. Memang di situ tuh tempat. Jadi tuh Kaga itu adalah onsen tertua di Jepang. Dan dia tuh memang wilayahnya adalah kayak kawasan-kawasan yang memang buat resort. Jadi adanya tuh cuma ryokan gitu, guys. Dan ryokannya itu harganya kayak 7 juta, 13 juta, bahkan ada yang sampai 30 juta per malam. Oke, terus rutemu itu dari ketinggian berapa sampai berapa, start jam berapa, estimasinya finish jam berapa? Atau COT jam berapa? Sejujurnya kalau start dari berapa sampai berapa tuh aku nggak lihat. Cuman maksimalnya tuh cuman kayak 1.200, kayak lebih rendah daripada Andong. Dan sekali naik itu mentok-mentok Andong. Itulah kenapa aku kemarin tuh latihan nyetrika Andong, karena meter. Iya 500 meter. Oh iya 500. Oh enggak. Orang-orang enggak tahu ya. Mentok-mentok Andong dari Pendem. Jadi sekitar 450 sampai 500 meter sekali naik. Dan itu semuanya cuma segitu. Jadi makanya kemarin aku latihannya nyetrika Andong, karena kenapa aku kalau ada yang lihat aku di mana? Ungaran, kenapa aku cuma sampai di pos 3 dan aku terus turun lagi, terus nanti aku naik lagi, yaitu karena memang latihanku kayak gitu. Jadi tuh gini, guys, kita untuk bisa latihan kita harus tahu dulu race kita kayak gimana. Dan apakah latihan yang kamu kerjain itu bener-bener apa tuh namanya tuh? Efektif. Sampai di TKP, jadi aku mau liatin yang pertama-tama tuh aparelku dulu yang bakal tak pakai. Paling jopo no kaos kaki, soalnya Cinsan tuh punya TKP. Kenapa aku pakai kaos kaki ini? Ini tuh sebenarnya kaos kaki kompres sport yang cuma run yang ini nih. Tapi aku sudah pernah waktu run tukar 27 jam pakai kaos kaki ini dan kakiku aman banget tanpa blister. Jadi mau tak pakai buat trail juga. Next, baju. Bajuku tentu saja desainku sendiri, X Isoplus dan Dura King. Baju. And then, oh ya kemarin kayaknya di vlognya Cika tuh ada aku ngomong celananya tuh antara aku pakai Dura King atau pakai Asics, tapi aku berubah pikiran, guys. Akhirnya aku celana pakai ini. Nah, jadi celana akhirnya aku menggunakan Nedao. Kenapa aku pakai Nedao? Satu, ini aku tidak perlu pakai rest belt lagi, jadi udah ada buat bibnya. Terus kedua, karena kantongnya ada belakang, samping, terus kanan kiri ini juga ada. Kenapa? Karena jadi tuh ini ada hubungannya dengan nutrisi. Waktu aku ngomong-ngomong sama Kevin itu bilang bahwa nutrisiku tuh harusnya tuh per 30 menit tuh kayak selang-seling antara gel terus salt stick. Dan gimana caranya aku bisa bedain gel sama salt stick? Maksudnya ini gilirannya minum yang mana? Katanya Kevin suruh pokoknya habis kanan kiri. Jadi akhirnya aku mencari yang kantongnya, suamiku menotokan. Akhirnya aku nyari yang kantongnya kanan kiri bisa masuk semua. Next, sport bra butuh lah ya, karena banyak banget yang tanya sama aku.
Jadi kalau aku race, aku aman tuh pakai Asics. Nggak tahu kenapa aku nggak pernah blister pakai Asics. Jadi ini aku pakai Asics yang apa ya ini, aku nggak tahu, aku lupa seri apa, tapi aku pakai ini dan selalu aman. Size S. Ini aku size S. Kalau nggak usah size S. Jadi sizeku tuh heran guys. Ini tuh S, ini XS, ini M. Terus, oh ini termasuk apa nih? Ini termasuk mandatory. Ini waterproof jaket. Aku pakai punyanya Dao yang warna merah biar gonjreng. orange. Orange ya. Terus ini tuh salah satu mandatory gear. Jadi mandatory gearnya tuh waterproof jaket memangan with hoodie. Jadi harus ada hoodie-nya. Nih, ini ada hoodie-nya. Nah, apparel selanjutnya adalah aku penting banget pakai buff. Jadi aku pakai buff. Buff merek buff. Ini merek buff sih. Cuman kalian pakai merek apapun sebenarnya bisa. Tapi seperti yang aku bilang ono rego ono rupo guys. Next ada topi. Ini topiku juga baru beli di TKP Jogja. Ciel, kenapa pakai topi kayak gini kotor? Udah deh. Kenapa pakai topi kayak gini? Soalnya aku tuh paling benci sunburn di telinga. Jadi kalau pakai topi ini tuh kayak kelindung sampai telinga-telinganya gitu loh guys. Dan entah kenapa aku merasa cocok pakai topi kayak gini. Next apa lagi? Sepatu. Pakai Meta Fuji yang warna koneng. Sebenarnya warnaku warna-warni ya jadinya, enggak apa-apa. Yang penting eye catching. Sudah bayar mahal-mahal buat tebus foto di Gagaspa. Jadi hopefully enggak perlu kencang, yang penting before COT dan yang penting kece. Fotonya keren. Oke, sebelum bahas mandatory gear sekalian VSL aja. Oke, Tak kata terus habis itu kita yang aku pakai adalah belum dijual ya guys. Ini vest dari Dura King. Aku juga enggak tahu ini masuknya size S atau XS, yang penting ini aku pas. Jadi ini sebenarnya ini prototipe terakhir, jadi sebelum diproduksi massal. Tapi aku sudah curi start. Jam ada Coros, coba juga. Jam ada Coros, dan aku tuh selalu pakai gelang kecemasan. Tapi karena gelang kecemasanku tuh ketinggalan di rumah, jadi ini aku pinjam punya suamiku. Nih, gelang kecemasan. Buat apa Mbak gelang kecemasan? Biar aman, karena aku suka cemas. Jadi isinya tuh biodata, kontak darurat, alamat, golongan darah dan lain-lain gitu guys, yang urgent. Okay. Jadi inilah apparel yang akan kupakai untuk Gagaspa 50 kilo. Jadi ini vestnya Dura King. Jangan tanya aku kapan ready-nya. Menurut bisikan sih sekitar 3 bulanan lagi guys. Terus ini untuk mandatory ada drink 1 liter minimal. Jadi aku pakai water bladder. Emangnya bisa Mbak vest Dura King masuk water bladder? Bisa, di belakang. Jadi nanti dimasukin ke sini gitu. Aku juga diajarin Kevin sih caranya. Jadi masukin gitu. Bisa. Gini. Oke, next buat energy food reserve. Aku bawa banyak gel-gelan. Jadi aku bawa Mortin, bawa Gu, bawa yaitu nanti totalnya banyak sih. Bawa Univet, bawa Pure. Terus ada juga ini termasuk food reserve dan ini termasuk P3K ya nanti ya? Enggak, kalau nutrisi lah. Oke, nutrisi. Jadi aku bawa Katsuo, stamina tuh aduh, aku bawa 2. Enak ini bawa bahas terakhir sih nutrisi cuy. Oh, iya. Walaupun itu ya pokoknya kan kalori tuh ada yang mandatory gear, aku yang bahas yang lainnya saya lagi. Oke, jadi ini makanan ini ya. Terus habis itu personal cup. Nih, yang letoy-letoy gini tapi useful banget. Ini dari Coros. Terus waterproof rain weather. Sampai tak pak ya. Nah, kalau di sana tuh waterproof rain weather-nya tuh harus baju sama celana. Kan tadi jaketnya sudah ada. Iya, tapi kan nanti kan ini tinggal tak ambil celana tok. Tinggal tak bisa nih tok. Terus headlamp. Kalau 50 kilo cuma butuh 1 headlamp dan baterai cadangan. Cuman aku belum beli baterai cadangannya, nanti aku beli. Harus pastikan harus bisa nyala. Survival sheet. Survival sheet adalah emergency blanket. Jangan lupa di TKP jual. Jadi kalau kalian butuh bisa beli di sini. Whistle itu di sini ada juga nih. Dan kalian harus pastiin bahwa whistle-nya bunyi. Aman.
Terus ada first aid kit. Jadi ini nanti isinya adalah semua obat-obatan yang biasa aku pakai kalau misalnya memang harus darurat ya. Jadi kalau misalnya kena ankle nih amit-amit, itu kalau lagi race pasti mengganggu kan, dan kita mau finish, jadi aku biasa minum ibuprofen. Tapi kalau nggak lagi race, aku jarang sih pakai ibuprofen. Dibuka. Oke, dibuka. Jadi sini ada Hansaplast, nih gunting buat apa sih namanya, perban. Terus ini Medswap medical. Nah ini macam-macam. Terus nanti aku juga biasanya aku bawa minuman kayak jahe-jahe gitu biar anget dan perutnya enak. Terus ini bisa masuk ke sini guys. Oh ini bisa. Biasanya aku tak masukin situ. Oke, jadi kita masukin aja. Smartphone. Mandatory gearnya selanjutnya tuh smartphone. Oh ya jangan lupa, aku juga bawa Tailwind dan aku juga pasti bawa EXO Plus. Jadi tak masukin ke vesku gitu. Terus ID. Jadi ID itu kalian harus bawa paspor atau fotokopinya. Nanti aku bakal bawa dompet silikon atau tak masukin ke sini nanti untuk fotokopi paspornya. Lebih aman bawa fotokopi kali ya. Dan satu lagi ada mandatory gear namanya beer bell. Aku belum ada sekarang karena aku beli beer bellnya tuh yang Kagaspa edition. Jadi nanti aku ngambil sekalian respekku gitu. Jadi kadang ada yang tanya, Mbak Ayu kalau untuk nutrisi itu kayak gimana? Sebenarnya nutrisi setiap orang tuh beda-beda. Aku ikut Kagaspa karena di WS-nya tuh ada onigiri. Jadi karena aku pemakan nasi banget ya. Jadi aku nyari yang memang aku bisa makan. Jadi untuk nutrisi sendiri selain memanfaatkan makanan-makanan yang ada di WS, aku memanfaatkan bawa gel tuh kira-kira aku bawanya 10. Ini enggak tak bawa semua. Jadi ada 10 gel. Terus Tailwind ini juga aku bawa Tailwind sama Softlash satu lagi. Jadi ini fungsinya adalah cuman tak isi Tailwind aja. Terus Katsuo, aku bawa 2 biji, 2 pack maksudnya ya. Katsuo 2 pack, terus ada salt stick. Ini semua nih. Ini ada salt stick. Dan obat-obatan yang biasa aku pakai ketika aku race jauh. Obat-obatannya apa tuh? Sebenarnya setiap orang juga beda-beda sih ya. Jadi terus aku juga membawa EXO Plus yang nanti bakal aku taruh di vesku. Kita harus tetap jaga hidrasi guys. So untuk nutrisi kayaknya itu aja sih. Kalau sebenarnya yang penting itu justru adalah carbo loading sebelumnya. Itu juga menentukan race-mu. Biasanya aku seminggu sebelum race, 2 minggu sebelum race itu setiap malam aku selalu minum EXO Plus. Jadi buat hidrasi badanku. Jadi biar terbiasa, biar kandungan garam di tubuhku tuh mencukupi buat bisa diajar waktu race. Diajar. Oke, sebelum lupa, ini ada tambahan yang penting nggak penting. Sebenarnya nggak mandatory, tapi aku bawa. Yaitu trekking pole. Tapi trekking pole sendiri di Kagaspa itu baru bisa dipakai setelah at station kedua. Tapi harus dibawa sendiri dari start. Jadi nggak boleh dititipin ke kayak tim support gitu, nggak boleh. Terus headset. Kenapa aku pakai kabel? Karena pengalaman kalau sudah jauh berapa jam gitu kayaknya kabel tuh lebih simple dan lebih lebih aman tahan lama. Dan aku juga bawa power bank. Kenapa bawa power bank? Karena ternyata di Kagaspa itu handphone tidak boleh mati atau airplane. Yang aku biasanya kalau race itu handphoneku tak airplane untuk eman-eman baterai atau amit-amitnya ada apa-apa kan bisa ngabari. Dan ternyata di Kagaspa kalau misalnya ketahuan handphonenya mati atau airplane bakal dapat penalti 15 menit. Jadi aku bawa nih. Ini kecil banget nih. Power banknya punya CT. Oke, segitu dulu apparel dan mandatory yang bakal ku pakai untuk Kagaspa Trail Endurance 100 di Jepang minggu depan. Kalau ada pertanyaan dan ada kalau ada komen dan pertanyaan silahkan tulis di bawah ini. Nanti habis ini bakal ada video tentang Chika dan mandatory gear-nya. Bye bye.